Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Bagaimana Siang, kabarnya siang hari ini? Masih semangat untuk Baik, mengikuti semangat, Bu. perkuliahan? Semangat ya. Nah, ini jam-jam rawan ya, jam 2 ke atas tuh jam-jam rawan. Kenapa? Karena kita habis makan. Apalagi makannya kalau banyak langsung ya, Dak. Habis makan ngantuk dan tidur. Ya. Oke, jadi tetap semangat sampai selesai perkuliahan hari ini. Oke. Ya, Bu. Nah, ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, apakah sudah melakukan absensi di e-learning? Gimana? Apa sudah melakukan absensi di e-learning? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian gizi, kemudian manfaat gizi bagi manusia dalam mengikuti atau dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, hari ini ada kaitannya juga gizi dan penyakit degeneratif. Oke, kita masuk. Nah, kalau Ibu tampilkan gambar seperti ini, coba Ibu mau tahu apa yang kalian lihat tentang dua gambar ini? Coba siapa yang berani mengutarakan pendapat? Ya, silakan Rizky. Rizky, kenapa matanya makin ngecil? Apa tidak terlihat? Habis Gimana? makan tadi, Bu. Makan ini, Bu. Nasi padang di depan, Bu. Nasi padang, ya. Nggak apa-apa. Coba Rizky, gimana menurut pendapatmu tentang gambar yang pertama? Itu ada yang kiri, Bu, yo. Itu Iya, sebelah kiri. kakek-kakek sama nenek. Ada makanan Oke, kentang. iya. Ada burger. Terus burger. Itu Coca-Cola kayaknya, Bu. Coca-Cola ya. Oke. Ya, bagus. Coba kalau gambar yang kedua, Destriani. Destriani, nampaknya sudah lelah ya? Ini, Enggak Bu, ya? kalau yang gambar kedua ini, ada anaknya, mungkin apa istrinya, ini, Bu, ya. Iya. Tengok kakek ini sakit. Sakit ya? Jantung. Oke. Ya. Ya. Itu, Bu, Coba. kalau gambar dua. Ya, bagus sekali. Jadi Ariski tadi berbicara ya tentang itu ada Coca-Cola, Bu, ada hamburger, Bu, ada kentang. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang pertama, sudah benar sekali ya bahwa memang seperti kentang, hamburger, kemudian minuman bersoda itu termasuk ke dalam makanan yang cepat saji ya, junk food. Artinya apa? Kalau kita makan junk food, kita kan sudah membahas pada pertemuan yang sebelumnya. Itu tidak baik kalau kita konsumsi. Ya, bukan pengaruhnya hari ini, tapi untuk kedepannya. Ya kan? Nah, di gambar kedua itu ada kakek-kakek memang lagi kesakitan ya. Tuh memegang bagian dadanya seperti itu. Oke, nah itulah materi kita hari ini terkait tentang gizi dan penyakit degeneratif ya. Kita lihat dulu apa pengertian penyakit. Ini capaian dulu ya, nanti kita lihat pengertian penyakit degeneratif. Capaian pembelajaran hari ini mampu memahami gizi dan penyakit degeneratif. Nah, ini penyakit degeneratif ya. Coba Destriana dibacakan pengertiannya apa? Penyakit generatif adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh. Proses dari kerusakan ini dapat disebabkan oleh usia, konsumsi makanan, maupun karena gaya hidup yang tidak sehat, Bu. Ya, coba
kesimpulannya apa kalau dari pengertian ini penyakit degeneratif? Apa sih penyakit degeneratif? Jadi penyakit yang merusak organ tubuh, Bu. Tubuh. Dikarenakan apa itu? Nah, Dikarenakan usia, Bu. Lah tua, cek itu, Bu, ya. Jadi organnya sakit. benar. Itu terus kok makanannya, Bu. Makanannya terus gaya hidup, Bu. Gaya hidup ya. Jadi kalau kita lihat dari poin yang terakhir bahwa penyakit degeneratif ini ya disebabkan yang pertama memang faktor usia ya nggak, semakin kita usianya semakin tua artinya anggota atau organ tubuh kita itu mengalami penurunan ya kan. Yang kedua adalah konsumsi makanan. Nah, tadi sudah dicontohkan bahwa ada makanan yang cepat saji, minuman bersoda itu merupakan bisa untuk menyebabkan penyakit degeneratif seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah gaya hidup yang tidak sehat. Ya, suka bergadang seperti itu. Nah, itu bisa memicu nanti, bukan sekarang ya, bukan hari ini, tapi untuk ke depannya pada saat kita di hari tua misalnya 30 tahun itu sudah ngap-ngap kayak gitu udah jalan padahal cuman naik lantai 3 dengkulnya udah sakit kayak gitu kan, artinya apa? Artinya kita sudah menimbun banyak penyakit seperti itu. Makanya memang menjadi menjadi pedoman kita bahwa memang kita harus menjaga itu konsumsi makanannya ya dipilih seperti itu, dan gaya hidup lifestyle sekarang kamu bisa merasakan ya nggak, di mana kita sekarang ini di mana-mana ada teknologi ya, HP ya kan, sehingga kita lupa akan waktu ya nggak, apalagi mahasiswa ya. Rizky kalau tidur jam berapa Ki biasanya Ki? Jam Jam 10 Bu, berapa? 11. Biasanya main nggak play dulu Bu. Main Sama gaplek. kawan. Kadang-kadang juga ada tugas Bu. Oh Banyak gitu. tugas Bu. Iya. Iya. Gadang ya dia Bu. Begadang ya. Nah jadi kalau bergadang itu masuk ke mana? Lifestyle-nya sehat atau tidak sehat? Rizky. Tidak sehat. Iya, tidak sehat. Ya, jadi kalau bisa memang kalau kita ingin berubah tuh sulit kalau tidak bertahap ya. Ada bim salah bim langsung berubah prok nggak ada seperti itu. Jadi ya butuh proses semuanya ya. Oke, sudah paham belum mengenai pengertian penyakit degeneratif? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Nah. Oke. Nah, ini adalah pengertian menurut WHO bahwa penyakit penyakit degeneratif itu penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung koroner dan stroke, kanker, penyakit pernapasan kronis, asma dan penyakit baru yang kronis juga, dan diabetes seperti itu ya. Oke, jadi itulah poin-poinnya tentang penyakit degeneratif dulu sebelum kita lanjut ya. Oke, nih. Ada 2 teori dalam penyakit degeneratif ya. Coba Destriani, teori yang pertama apa? Teori apa? Destriani, tolong di-mute-kan suaranya. Teori ketuaan, Bu. Ya. Yang kedua, kalau teori yang ketuaan itu teori yang dicetuskan oleh Thier and Weir. Maksudnya adalah bahwa semakin tua, maka akan terjadi peningkatan akumulasi sampah metabolik dalam sel. Hal ini akan berakibat pada gangguan sintesis DNA. Gangguan ini dapat meningkatkan risiko mutasi sel, degenerasi sel, dan kerusakan sel. Untuk teori antioksidan,
Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menunda terjadinya reaksi oksidasi karena radikal bebas. Radikal bebas tersebut dapat berasal dari metabolisme dalam tubuh, tetapi dapat juga merupakan radikal eksternal. Oke, ya. Ini adalah teori tentang penyakit degeneratif. Ya, Destriana? Kenapa? Udah ngantuk apa? Matanya sayup-sayup, redup, seperti cuaca di depan, ya? Agak mendung tapi nggak hujan. Ya, gini ya. Jadi ada dua teori. Yang pertama teori ketuaan dan yang kedua adalah teori antioksidan. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Coba ada yang ingin bertanya nggak? Apa sudah paham semua? Dari ekspresi wajah yang Ibu lihat sepertinya agak ragu ya. Mau bertanya atau tidak, seperti itu. Jangan tegang-tegang kalau kita kuliah. Santai ya, santai. Supaya kamu cepat pahamnya. Kalau tegang, seperti itu ya, tegang itu bisa mengganggu untuk proses berpikir. Ada nggak? Nggak ada? Nggak? Lanjut? Paham ya? Lanjut Bu, paham Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, tadi teori yang kedua adalah teori antioksidan. Bahwa di sini bisa kita lihat paparan radikal bebas yang berlebihan itu sinar ultraviolet, asap rokok. Rizky, kamu ngerokok nggak, Rizky? Tidak Bu, tidak merokok Bu sekarang. Tidak ya, alhamdulillah ya. Merokok Bu. Iya, Pastinya, iya. Bu. Iya. Oh sekarang ya, nggak tahu besok ya nggak tahu besok Bu. kita ya. Besok Bu. Ya. Nggak tahu nanti itu Bu. Oke, yang ketiga adalah polusi udara, makanan, insektisida, dan stres. Nah, berarti stres ini masuk ke dalam paparan radikal bebas. Kok bisa? Kok bisa ya? Nah, Kok bisa Bu? tugas Iya, Bu. kamu Kenapa, Bu? nanti di rumah Nah. cari ya nggak? Jelasin Mbak Bu. Oke, tugas nanti di rumah cari mengapa stres itu ya bisa dikategorikan sebagai paparan radikal bebas. Oke, minggu depan Tahu, Bu. kita bahas. Ya. Ya Bu, ya. Nih. Radikal bebas yang berlebihan adalah faktor yang menimbulkan terjadinya degenerasi seluler. Oke. Kemudian hal ini akan mempermudah terjadinya penyakit-penyakit degenerasi antara lain diabetes, ya, jantung koroner, katarak, stroke dan lain-lain. Nah, ini bisa kita lihat dari radikal bebas jantung koroner. Tadi kan sudah dilihat ya pada gambar yang keberapa? 1 atau 2? Yang jantung koroner tadi, yang slide pertama. Yang mana? Yang mana Bu? Kan tadi ada 2 gambar di awal baru mau memulai. Ada kan 2 gambar, kiri dan kanan. Nah, jantung koroner itu yang mana ciri-cirinya? Yang sakit tadi Bu, yang megang jantung tadi Bu. Oke. Terus stroke ya. Terus diabetes, gagal ginjal, katarak, kanker otak, rematik. Nah, ini 90% penyakit degeneratif disebabkan oleh radikal bebas. Jelaskan gambarnya ya? Jelas Bu. Sangat jelas sekali. Nah, pernah nggak ngecek diabetes gula darah? Sudah pernah belum? Pernah Bu. Belum pernah Bu. Hah? Belum pernah aku Bu. Belum pernah ya? Kalau belum Belum pernah, pernah, Bu. coba nanti tes diabetes gula tuh. Mahal dah Bu, Ya, mahal jadilah Bu. kalau Bisa dites, kamu Bu, mahal. pergi ke Kambang Iwa setiap hari Minggu itu banyak tes Triana. Mau tes apa?
Bayarnya cuma 5.000 sekali tes, 10.000. Cuma 5.000 ya? Iya, 5.000 ya enggak? Oh, cuma 5.000, Bu. Iya, Oh, cuma. enggak apa-apa lah sekali, Bu. Jadilah, Bu. Iya, boleh. Ya, Bu, yuk. Iya, saran Ibu sering-sering ke Kambang Iwak, Destriana ya, supaya Bu, rumah di Layo, Bu. Oh, jauh Bu, ya. rumah di Layo, Bu. Oh, iya, iya. Mahal di ongkos, Bu. Benar. Ke Kambang Iwak, Bu. Oh iya, iya, Rugi, Bu. benar. Mahasiswa nih, Bu. Duitnya secukupnya, Bu. Benar, Kalau benar. jadilah, Bu. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, ini Ya, Bu. adalah contohnya ya, contoh penyakit degeneratif. Nih, obesitas, terus hipertensi. Kenapa hipertensi itu? Ciri-cirinya gimana? Hipertensi? Hipertensi itu darah tinggi, bukan, Bu? Gimana kita tahu? Tahu, Bu. Sering marah-marah, wongnya pasti, Bu, darah tinggi itu. Iya ya, sering marah-marah. Jadi kalau tinggi deh, Bu. tapi harus dicek juga. Temperamen, Bu. Temperamen ya. Oke, semoga kita tidak termasuk. Rizky caknya nak jauh juga tuh, Bu. Rizky tuh, Bu. Ya kenapa Rizky? Nunduk-nunduk tuh Rizky. Iya, Bu. Iya. Oke, Padang aja, Bu. nasi padang dia. Oke, penyakit jantung koroner, diabetes, mellitus, hiperkolesterol, dan akhirnya apa? Matian, Bu. Innalillahi ini, Bu. Innalillahi ya. Bu. Ya Allah, seremnya, Bu. Seremnya ya. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Oke. Nah, tugas. Tugas. Tugas banyak. Jadilah, Bu. Tugas yang banyak, Bu. Tugasnya, Bu. Ya. Ciri-ciri orang yang sukses. Ya enggak? Ciri-ciri orang yang sukses kelak adalah satu, orangnya tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, orang itu tidak suka mengeluh. Karena mengeluh itu akan membebani dan menjadi stres kita. Oke, waspadalah bagi mahasiswa sekalian. Ya, dihindari semua stres. Enjoy, ya enggak? Santai aja. Enjoy, Bu. Ya, baca ya. Jadi tugas kita, bukan tugas kita, tugas kamu ya, tugas mahasiswa itu mencari hasil penelitian di jurnal. Sudah tahu kan mencari jurnal itu bagaimana di Google? Tahu ya? Nanti Bu ajarkan kita di grup aja yang berkaitan dengan gizi dan penyakit degeneratif. Ya, dikumpul melalui e-learning dan kirim email ke Ibu. Emailnya sudah Ibu sematkan itu, sudah silviarianti@fkip. Nah, ini poin penting ini. Batas pengumpulannya hari ini juga sampai jam 11.59. Ya, kalau 00.00 tanggal 7. Jadi kamu boleh nggak, Bu? 00.00 nggak boleh karena itu sudah beda tanggal. Oke? Paham Bu, ya? begadang ini, Bu. Nggak boleh, Bu. Jam 23.59, Bu. Ini best style ini, Bu. Ini kan baru jam 2, Ana ya. Masih panjang itu. Ya, Bu. Ya, masih ada kesempatan. Ya, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya. Cukup, Bu. Cukup. Cukup ya? Oke, kalau cukup, tolong disimpulkan. Rizky. Pembelajaran kita tentang penyakit gizi dan penyakit degeneratif apa? Ya, Bu. Jadi apa? Tadi saya melihat penyakit degeneratif itu banyak faktornya, Bu. Ya. Salah satunya tadi, yang beberapa faktornya tadi, Bu, yaitu banyak ya pengaruh makanan tadi, Bu, cepat saji. Ya. Terus bergadang. Ya. Terus ada lagi, Bu, udah macam-macam, Bu. Ya. Oke, ya, sangat bagus sekali. Rizky sudah menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulannya, mumpung masih muda, ya enggak,
Marilah kita merubah kebiasaan yang buruk itu, mulai dari makan, tidur, ya kita rubah supaya kita bisa mencegah dari adanya penyakit degeneratif. Ya, kalau bukan hari ini, kapan lagi? Oke, cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.